Sobat semangat, berapa banyak pengeluaran yang kalian anggarkan untuk memberi produk kecantikan? Ya, demi mendapatkan kulit wajah yang cerah bersinar tanpa noda dan mencegah tanda-tanda penuaan, para wanita tak masalah merogoh kocek cukup dalam untuk membeli skincare. Pasalnya, skincare berharga mahal dipercaya memiliki kandungan yang lebih baik untuk kulit. Wih, apakah uang sebanyak itu sepadan dengan manfaat dan kepuasan yang kamu dapatkan? Beauty is pain, ungkapan itu mampu menggambarkan realitas kecantikan saat ini. Setiap orang, khususnya perempuan, melakukan berbagai macam cara agar bisa tampil memesona. Mulai munculnya tren make up berlapis-lapis ala teknik contouring hingga skincare dengan harga selangit dan menyakitkan. Yap, skincare merupakan berbagai produk yang biasa digunakan untuk merawat kecantikan dan kesehatan kulit. Ternyata, ada sebagian produsen skincare yang juga memproduksi skincare prestisius dari berbagai negara dengan harga sangat mahal, bahkan setara dengan mobil, motor, atau smartphone. Penggunaan skincare tentu tidak dilarang, justru disarankan untuk merawat kulit dari luar selama pemakaiannya tidak berlebihan. Jika terbiasa menggunakan skincare berlebihan dalam jumlah banyak dan berlapis, maka ada dampak buruk atau efek samping yang akan sahabat semangat dapatkan. Mulai masalah kulit yang beragam hingga efek samping khusus bagi ibu hamil akibat kandungan zat kimia berbahaya dalam produk skincare. Lantas, apakah cantik harus mengesampingkan kesehatan? Adakah perawatan alami yang menyeimbangkan kesehatan versus kecantikan, terutama di era new normal? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia kali ini. Apakah kecantikan harus berbalap-balapan dengan kesehatan dan keamanan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat karena masih panas-panas begini nih ya. Lagi fresh banget otak kita untuk dimasuki informasi-informasi yang inspiratif. Dan seperti biasa, Semangat Siang Indonesia bersama saya Dita Ruspendi akan membahas hal-hal yang sedang viral dibicarakan di masyarakat maupun itu di media sosial. Dan kita akan membahasnya bersama-sama narasumber yang istimewa sesuai dengan kompetensinya. Dan kali ini pemirsa, sedang ramai yang namanya kosmetik atau skincare yang harganya selangit. Harus jual motor kali ya untuk belinya. Aduh, kayaknya nggak usah segitunya juga. Tapi jangan skeptis juga. Aku tampil natural aja deh, apa adanya. Nggak gitu juga pemirsa. Yang namanya menyayangi tubuh, merawat tubuh, itu adalah bagian dari sunnah Rasul ya. Ittiba Rasul, menyayangi apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan menjadi topik perbincangan kita kali ini pemirsa, natural beauty, natural healthy. Jadi yang namanya cantik, sehat, itu kita harus balikan kembali ke alam. Kita cari yang alami-alami saja ya pemirsa ya. Seperti biasa, saya ajak pemirsa untuk bertukar pikiran yuk melalui media sosial kita @officialbadartv atau WhatsApp yang tertera di bawah ini ya. Sudah terhubung bersama kami pemirsa, ada narasumber yang sangat istimewa. Saya akan menyapa, halo selamat siang Kak Michelle. Halo, selamat siang juga. Iya, Kak Michelle ini adalah pemirsa aktivis gaya hidup sehat. Nah, Kak Michelle, apa kabar Kak Michelle? Baik. Alhamdulillah, Kak Michelle ini ramai sekali ya kosmetik yang harganya selangit. Ini bahkan orang-orang ini berbondong-bondong untuk mendapatkannya demi mendapatkan kecantikan dan kesehatan yang paripurna gitu. Nah, menurut Kak Michelle yang notabene adalah praktisi gaya hidup sehat, nah sebetulnya pentingnya menjaga kesehatan, kecantikan luar dalam itu seperti apa Kak? Iya, jadi kan semakin kesini itu tren untuk lebih aware terhadap kecantikan dan kesehatan itu kan semakin meningkat. Nah, sebenarnya kecantikan dan kesehatan itu tuh dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, ke bawah juga dengan semakin meningkatnya ekonomi dari masyarakat Indonesia juga. Jadi sekarang tuh orang lebih peduli, lebih memilih-milih lagi produk-produk mana yang ingin mereka gunakan gitu. Nah, cuma kadang skincare yang bagus, yang tidak mengandung harsh chemical itu biasanya memang mahal gitu. Nah, sementara konsumen yang lebih luas, yang lebih banyak membeli produk-produk itu yang lebih konsumtif itu kan sebenarnya di kelas menengah kan. Nah, di menengah ini justru yang paling banyak terpapar dengan
bahan-bahan yang yang tidak alami atau misalnya kayak bahan-bahan pengawet seperti paraben kayak gitu. Nah, itu kan biasanya di harga-harga kosmetik yang murah tuh ngeri gitu ya. Masih banyak kandungan-kandungan yang yang jahatnya gitu. Nah, jadi kita sebagai produsen atau pegiat entrepreneur gitu harus mulai juga kira-kira kasih produk apa nih yang bisa terjangkau, nah tapi bisa dinikmati oleh mereka-mereka kelas menengah yang sekarang lebih peduli juga terhadap kesehatan dan kecantikan gitu. Kalau definisi cantik luar dalam menurut Kak Michelle itu apa sih? Nah, cantik luar dan dalam itu kayak gini. Jadi misalnya nih kan kalau cantik dari dalam itu bisa kita lakukan dengan perawatan-perawatan atau dengan mengkonsumsi makanan-makanan atau bahan-bahan nutrisi yang memang baik untuk badan kita. Jadi dia bisa sifatnya menutrisi, terus bisa mendetoksifikasi. Jadi misalnya kegiatan kita banyak terpapar polusi gitu, nah tubuh kita tuh bisa menyesuaikan atau memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat gitu. Nah, kan nanti kalau misalnya daya tahan tubuhnya bagus, terus juga kita bisa beraktivitas dengan baik, otomatis dari luar juga akan kelihatan lebih segar gitu kan. Kulitnya lebih bagus. Nah, itu juga harus disertai dengan perawatan juga dari luar. Jadi kita gunakan skincare yang emang menggunakan bahan-bahan yang alami gitu kan. Jadi akhirnya inside out-nya itu bagus. Nah, jadi nanti ke bawah juga ke ke aktivitas behavior-nya gitu ya, kegiatan kita sehari-hari, terus juga brain kita juga gitu ya, aktivitas otak kita untuk bekerja itu bisa lebih maksimal gitu karena badannya sehat, terus tubuhnya juga cantik, cakep gitu. Nah, jadi lebih produktif lagi gitu. Lantas apa sih Kak Michelle yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kecantikan dan kesehatan luar dalam itu? Ya, yang pertama sih kalau aku pasti dari dalamnya dulu gitu ya. Jadi kita harus banyak makan sayur dan buah-buah gitu. Harus rutin berolahraga, mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Kalau misalnya aktivitas kita padat, terus kita lupa mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, nah kita bisa milih suplemen-suplemen yang bisa mengcover nutrisi yang kurang itu tadi, yang kita lupa-lupa gitu. Jadi harus pilih suplemen yang bagus, nah terus baru nanti juga pilih produk-produk kecantikan yang memang kita, kalau misalnya mau pure 100% benar-benar alami juga mungkin masih susah ya awalnya. Nah, jadi kita bisa meminimalisir lah gitu. Jadi kita pilih base produk utama itu yang sebagian besar menggunakan bahan alami gitu. Nah, Kak Michelle, kita ngomongin yang namanya produk Amorina ya. Kak Michelle ini adalah founder dari Amorina. Kak Michelle, untuk menunjang target sehat dan cantik luar dalam itu, ini bisa dibantu oleh produk Amorina yang mana saja, Kak Michelle? Iya, jadi di Amorina ini kan ada produk health and beauty-nya nih. Jadi kita udah lengkap untuk memenuhi kebutuhan cantik luar dan dalam yang tadi udah kita singgung sedikit gitu ya. Nah, jadi kalau untuk kesehatannya, itu kita ada produk suplemen, jadi spirulina yang dalam bentuk kapsul, kemudian ada juga cemilannya, Risena, jadi spirulinanya kita mix dengan aneka biji-bijian untuk support dari segi proteinnya, terus juga ada serat-seratnya juga. Oke. Nah, terus untuk kecantikannya itu kita ada masker, ada face oil. Jadi benar-benar satu rangkaian mulai dari cleanser, masker sampai face oil. Jadi untuk pembersihnya ada, untuk menjaga nutrisi dengan maskernya ada juga untuk pelembabnya gitu bisa kita gunakan. Sudah satu rangkaian gitu. Jadi cukup lengkap sih produk-produknya Amorina. Wow, Masya Allah. Oke, jadi ada beragam rangkaian skincare yang alami dari Amorina. Kita akan bahas usai jeda berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.